Selamat berjumpa kembali. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan lanjutkan ke mengetik coding, perintah-perintahnya. Coding nanti diketik atau dibuat berdasarkan flowchart. Pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah kita mengaktifkan referensis yang berkaitan dengan pengolahan database berjenis MDB. Jadi, referensi ini atau library ini tidak terkait secara langsung ke Visual Basic. Jadi, kalau tidak diaktifkan, maka perintah yang kita ketik untuk pengolahan database-nya tidak dikenali. Ya, jadi kita harus lakukan itu. Perintahnya adalah project references Microsoft Artifact Data Object 20 library lalu oke. Jadi ini project references. Kemudian ini kebetulan dia sudah aktif. Kalau seandainya belum aktif, kita cari Microsoft Artifact Data Object 20 library lalu kita centang. Ini udah aktif ya, berarti kita tinggal klik OK saja. Harus ada centang ya sebagai tanda aktif. Setelah kita klik OK, kalau CTRL-T ini sudah tidak kita lakukan. Ini kan sudah kita lakukan sewaktu kita membuat user interface untuk memasukkan objek, dua objek ya. Ini ADODC dan data grid, dua objek ini. Ini sudah, jadi ini kita nggak lakukan. Kita langsung ke coding. Ini codingnya. Coding ini dapat dari mana? Coding ini didapat dari flowchart. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Kita lihat flowchart-nya. Nah, ini flowchart-nya. Ini. Start. Deklarasikan variabel cn rs nilai. Kemudian baru. Nih, ya. Kita buat perintahnya. Ini untuk mengetik coding view code. Public cn ini spasi aja ya, tekan spasi supaya dia ke atas ya, lalu titik connection ya, jadi di spasi, kemudian public rs nilai, ini n nya sengaja dibuat huruf besar, ADODB titik record set, kemudian dim baru. Jadi kita mendeklarasikan atau membuat 3 buah variabel yang lalu sudah saya jelaskan. Variabel itu adalah tempat menampung data. Jadi nanti ini tempat untuk membuka lalu ditampung database-nya di variabel cn. Kalau ini untuk tempat menampung tabelnya. Kalau ini nanti variabel sebagai variabel untuk menentukan suatu data itu data baru atau data lama. Tujuannya adalah berkaitan dengan kalau data baru berarti kita harus menyelipkannya sebagai data baru pakai perintah insert. Kalau data lama berarti menimpah data yang udah ada ya, pakai update. Kemudian setelah itu kita lihat ke flowchart-nya lagi. Membuka file database, tabel dan indeksnya lalu dikaitkan dengan form dengan event load. Dikaitkan ke form, berarti ini form. Ya. Eventnya load, kebetulan udah betul load. Jadi udah betul. Nah, sekarang perintahnya kita lihat. Ini di sini hanya ada tulisan buka. Artinya perintah yang ada di sini ditulis terpisah di dalam suatu prosedur yang namanya buka. Kalau kita nggak mau pakai sistem ini isi tulisan ini ya, yang ada di prosedur buka ini, subrutin buka ini ditulis langsung ke sini. Biasanya pembuatan prosedur seperti ini dikarenakan perintah ini nanti akan sering digunakan ya, sering digunakan. Karena sering digunakan,
sebaiknya perintah tersebut dikumpulkan lalu dikasih nama. Apabila nanti mau digunakan, kita cukup menuliskan nama subrutinnya saja, sehingga ini menghemat pengetikan. Kemudian juga kalau nanti ada kesalahan, memperbaikinya lebih gampang, karena yang diperbaiki hanya cukup yang ada di sini saja, maka semua yang ada tulisannya buka akan ikut serta diperbaiki menjadi benar. Ya. Oke, jadi ini kita tulis saja buka. Nah, kemudian prosedur atau subrutin buka itu isinya apa? Ya, ini kita bikin sesuai dengan flowchart. Membuka database, kemudian membuka tabelnya. Ya. Ini kita set dulu, kita bikin dulu variabelnya agar siap untuk digunakan. Ya, setelah kita set, selanjutnya baru kita kasih perintah untuk membuka database-nya. Ya, di sini untuk mengkoneksikan file database akses ke program kita menggunakan konektor yang tersedia, yaitu menggunakan Microsoft Z oleh DB40. Jadi providernya Microsoft Z oleh DB40. Geser sedikit. Ya, kemudian data source itu berarti file database-nya, ya. File database-nya yang mau dibuka. Atau ini mungkin saya ketik dulu, sudah itu nanti baru saya jelaskan. CN open, bukalah file database yang namanya masa depan MDB. File database masa depan MDB ini berada di directory, di folder, ya, di folder, satu folder dengan aplikasinya. Jadi ketika file ini mau dibuka, dia lihat aplikasinya itu ada di folder apa, kemudian otomatis file itu akan dicari ke sana. Jadi bukalah file masa depan MDB
yang berada satu folder dengan aplikasinya, ya, data. Dan untuk membuka file database ini memerlukan konektor Microsoft Z OliDB. Konektor. Jadi konektor itu semacam program untuk menghubungkan antara aplikasi yang kita buat dengan database. Jadi suatu program kecil tambahan agar database kita bisa terkait langsung atau bisa dikelola di program yang kita buat. Nah, kemudian setelah file database-nya terbuka, berikutnya adalah kita buka tabelnya. Ini kebetulan sama, kita copy aja. Ya, ini penjelasannya sama. Kalau ini bukan membuka tabelnya, masih membuka file database, tapi file database itu dibuka dengan tujuan agar nanti bisa ditampilkan di sini. Nah, database-nya dibuka dulu di sini, nanti tabelnya juga dibuka, kemudian nanti ditampilkan di data grid. Jadi ini untuk membuka database untuk keperluan nanti ditampilkan di ADODC. Oke, saya jelaskan lagi. Ini tadi membuka file database untuk masuk ke ADODC biar bisa ditampilkan. Yang dibuka adalah database-nya, MDB-nya. Kalau ini adalah perintah untuk membuka tabelnya, ya, tabelnya. Sistemnya dengan pengetikan teks, ya, teks untuk membukanya. Jadi ini dilakukan, ya, comment type-nya jenisnya teks. Kemudian teksnya untuk membukanya adalah ini, select bintang from nilai, ya, ini, ya, record source ini sumber datanya atau tabelnya. Ya, ini bukalah tabel nilai, gunakanlah semua kolom yang ada. Ya. Nah, setelah dibuka, kemudian agar benar-benar dia terbuka di ADODC nilai, datanya benar-benar masuk, maka ini di refresh, ya, supaya dia datanya benar-benar terbuka dan datanya benar-benar semuanya ada dan bisa digunakan. Nah, ADODC itu ini dia tidak bisa menampilkan data, ya. Ini ya adalah ini, dia tidak bisa menampilkan data. Supaya data itu bisa ditampilkan membutuhkan data grid. Maka di sini dioper ke data grid, ya. Nih,
data grid nilai berarti ini data grid nilai ya. Sumber data yang ditampilkan itu bersumber dari AD nilai. Nih, AD nilai yang tadi sudah kita buka tabel nilai. Jadi, data grid nilai sumber data yang ditampilkan diambil dari AD nilai. Ya, AD nilai tadi sudah terbuka file tabel nilai. Nah, secara otomatis nanti yang ditampilkan di data grid nilai itu adalah isi dari tabel nilai. Nah, ini di-refresh agar benar-benar ditampilkan. Jadi, ini di sini ada perintah untuk membuka tabel, database untuk keperluan menambah data. Tapi ini membuka tabelnya belum ada, ini hanya membuka database saja. Sedangkan ini adalah perintah untuk membuka database untuk keperluan ditampilkan, ya, kemudian membuka tabel, kemudian dioper ke data grid untuk ditampilkan. Nah, perintah ini berada di subrutin atau prosedur yang namanya buka. Sehingga kalau mau menjalankan perintah ini, kita cukup mengetik nama subrutinnya itu buka. Jadi ini sama dengan membuka database dan membuka tabelnya. Sekarang kita kembali ke flowchart kita. Berikutnya isi nomor transaksi, kemudian mencari, ya, mencari. Nah, mencari, bila tidak ditemukan, maka kosongkan formulir. Bila ditemukan, maka pindahkan data ke form agar bisa diisi. Itu dikaitkan ke TXT nomor transaksi, eventnya lost focus. Jadi di sini TXT nomor transaksi. Nah, ini dia. Eventnya lost focus. Ini eventnya cing, salah. Jadi rubah ke lost focus. Lost focus. Lalu ini dihapus karena salah. Nah, yang kita pakai yang ini. Nah, codingnya kita lihat. Nah, ini codingnya. Ini saya ketik dulu perintahnya, nanti baru saya jelaskan. Perintah ini ya, untuk menutup tabel nilai bila seandainya tabel nilai itu sedang terbuka. Ya, karena nanti untuk mencari tabel nilai itu kita buka ulang sambil kita saring data yang kita inginkan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Jadi kalau tabel nilai sedang terbuka, tutup. Ya, kita sebutkan nama variabelnya aja. Kemudian baru kita buka tabelnya. Ini hanya kalau seandainya sedang terbuka ya. Kalau belum terbuka, perintah ini nggak berfungsi. Ini hanya berfungsi menutup file tabel kalau seandainya sedang terbuka. Karena kalau file tabel yang sedang terbuka mau dibuka lagi, dia nggak mau akan keluar pesan kesalahan.
Oke, ini untuk membuka tabelnya. Jadi ketika kita sudah memasukkan nomor transaksi yang menjadi ciri data, kemudian untuk menentukan bahwa itu data baru atau data lama, maka kita membuka tabel nilai, ya, select bintang from nilai ini membuka tabel nilai. Kemudian di sini kita melakukan saring, ini kita menyaring nih, disaring, difilter, disaring. Kita saring data nomor transaksi, ya. Nomor transaksinya sama dengan nomor transaksi yang kita ketik di text box nomor transaksi. Nah, hasil saringan itu nanti, ini kita lihat ke sini, ya, hasil saringan itu nanti diperiksa. Kalau hasil saringannya adalah 0, berarti tidak ada datanya, maka itu berarti adalah data baru. Ya, jadi ini perintah untuk menyaring data tersebut. Jadi setelah disaring, jika ternyata hasil saringan tersebut adalah 0, berarti data dengan ciri tersebut tidak ada di dalam tabel. Berarti itu adalah data baru. Karena data baru, maka formulirnya dikosongkan, ya, agar bisa diisi dengan data baru. Perintah mengosongkan formulir, kita pisah, kita taruh di subrutin yang namanya kosong. Tapi kalau disaring ternyata hasilnya bukan 0, berarti data tersebut sudah ada. Jadi kita mengatakan bahwa itu bukan data baru. Baru sama dengan T atau tidak. Karena datanya sudah ada, maka data tersebut dipindahkan ke formulir supaya bisa dikoreksi atau diperbaiki, atau ditampilkan supaya si operator bisa melihat data tersebut, kemudian bisa memutuskan apakah data itu mau dihapus atau tidak. Nah, sekarang kita bikin subroutine kosongnya. Oh, ini kurang titik teks nih. Berarti ini catatannya salah nih, kurang titik teks. Jadi, ini berarti text box npm diisi dengan kutip-kutip. Ini nggak ada datanya, berarti dikosongkan. Txt nama diisi dengan kutip-kutip. Kutip-kutip berarti nggak ada datanya, jadi dikosongkan. Khusus untuk tanggal uji, dikosongkan berarti diisi dengan tanggal sistem komputer. Ya, nih, tanggal dari sini nih. Ya. Tanggal dari sistem komputer. Dan tanggal tersebut formatnya adalah tanggal, bulan, di bulannya pasti huruf, kemudian tahun. Khusus untuk angka dikosongkan berarti diisi dengan angka 0. Nah, kemudian berikutnya subrutin pindah. Oke.
Sengaja saya potong biar nggak terlalu panjang videonya. Jadi ini textbox npm diisi dengan data yang diambil dari tabel nilai. Tabel nilai itu kan dibuka di variabel rs nilai. Diisi dengan tabel nilai diambil dari kolom npm. Isilah textbox txt npm dengan data dari kolom npm dari tabel nilai. Jadi kalau ini yang berikutnya, isilah txt nama dengan data yang diambil dari field atau kolom nama dari tabel nilai, dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi ke flowchart. Berarti ini udah. Kemudian isi perbaiki ini langsung dilakukan oleh operator. Nah, selanjutnya adalah mengenai menyimpan. Ini perintah menyimpan. Perintah menyimpan dikaitkan dengan cmd simpan dengan event klik. Berarti ini cmd simpan, eventnya klik. Nah, ini udah betul. Tapi dia lari ke atas, biarin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya mau dipindahkan, tinggal di blok aja. CTRL-X atau cut. Ini klik kanan, cut. CTRL-X boleh, cut boleh. Pindahkan ke bawah. Paste, CTRL-V, ya, paste. Klik kanan, paste. Nah, kemudian kita ketik codingnya. Nah, ini codingnya cukup panjang. Ini saya ketik dulu codingnya. Oke, ini udah diketik perintahnya, saya jelaskan. Ini yang atas ini adalah perintah untuk menindih data yang sudah ada. Jadi ini perintah untuk menindih. Kalau ini adalah perintah untuk menyimpan data baru. Jadi kalau ada data baru yang belum ada, akan disimpan sebagai data baru, diselipkan satu data kosong. Kalau yang atas ini menindih data yang udah ada. Nah, di sini kita lihat kalau variabel baru berisi huruf T, artinya bukan data baru, maka dia melakukan perintah ini. Tapi kalau bukan berisi huruf T, berarti berisi huruf Y, dia melakukan perintah ini. Jadi ini menambah data baru. Nah, sekarang perintahnya. Ini adalah sebuah variabel, ya, PSQL itu adalah singkatan nih, perintah SQL. Ini adalah sebuah variabel yang namanya PSQL, diisi dengan perintah memperbaiki data, perintah update. Jadi perintah memperbaiki data disimpan ke dalam variabel ini. Nah, kemudian variabelnya selanjutnya nanti baru diisi variabel tersebut yang berisi perintah tadi, baru dieksekusi, dijalankan. Jadi ketika membuat perintah ini, ketika perintah ini dijalankan, itu tabel kita itu belum ada perubahan. Ya, sampai di sini baru dia ada perubahan. Ubahlah, update-lah tabel nilai, update-lah tabel nilai, ubahlah, set-lah kolom nomor transaksi dengan data dari textbox nomor transaksi. NPM dengan data dari textbox NPM, dan seterusnya. Nah, data ini adalah data teks. Kalau data teks itu awal dan akhirnya harus dikasih
kutip. Ini kutip 1 nih. Khusus tanggal itu pakai tanda pagar, tanda crash. Kalau angka ini nggak pakai pagar, nggak pakai kutip. Nah, jadi kolom nomor transaksi datanya diubah dengan data dari text box nomor transaksi NPM dengan data dari NPM dan seterusnya. Jadi ini update, yang menindih, memperbaiki. Nah, data yang diperbaiki tersebut adalah data dengan ciri yang nomor transaksinya sama dengan nomor transaksi yang kita tulis di text box. Kemudian yang ini nih. Ini menambah data baru. Insert itu menyisipkan atau menambahkan ya. Sisipkanlah, tambahkanlah di dalam tabel nilai data baru. Tabel nilai ini memiliki fill-fill kolom-kolom sebagai berikut. Ini urutannya. Nah, kemudian ya. Kemudian diisi kolom-kolom tersebut diisi dengan nilai values yang diambil dari text box nomor transaksi, NPM dan seterusnya. Lihat, urutan ini harus sama dengan di sini. Selipkanlah data baru ke dalam tabel nilai yang kolom-kolomnya sebagai berikut. Kolom-kolom ini diisi dengan data atau nilai, ya, data atau nilai yang diambil dari text box nomor transaksi, text box NPM dan seterusnya. Urutan ini harus sama dengan ini. Nah, setelah perintah PSQ, setelah variabel PSQL ini berisi perintah, kemudian variabel ini dieksekusi sehingga data tersebut terekam ke dalam tabel. Karena data sudah terekam ke dalam tabel, maka formulirnya dikosongkan. Ini mengosongkan formulir. Kemudian kita mulai dari text box nomor transaksi. Jadi text box nomor transaksi itu diaktifkan dan kursornya kedip-kedip di situ. Jadi ini setelah dikosongkan, untuk pengolahan data berikutnya dimulai dari text box nomor transaksi. Ini kedip-kedip kursor ini dimasukkan ke dalam text box nomor transaksi dengan perintah ini. Nah, kemudian karena tadi sudah ada tabel, di tabel itu sudah ada data baru, tabelnya dibuka ulang. Kemudian diminta untuk menampilkan yang terakhir. Sehingga di ADODC dan data grid itu berisi data yang terbaru. Kita coba jalankan. Misalnya 2020 10, ini bulan Oktober 2020, data yang pertama 001. NPM-nya asal aja dulu. Nama orangnya misalnya Iis. Jurusan AK. Mata kuliah pemrograman Visual 1. Tanggal ujian dapat nilai misalnya 100. Ini kita simpan. Nah, itu udah tersimpan. Ya, kalau misalnya ada kesalahan mau diperbaiki, satu. Tadi eventnya lost focus. Lost focus itu artinya kalau selesai mengisi nomor transaksi, maka dia akan tampilkan. Ini kayaknya saya salah tulis. Nah, ini harusnya dia datanya ditampilkan, ternyata tidak. Berarti ada kesalahan. Kita cek kesalahannya di mana.
Kita keluar dulu. Kita cek. Kita periksa. Nah, ini kesalahannya ada di sini. Ini eventnya salah. Eventnya harusnya ini loss focus ini. Loss focus. Ya, loss focus. Coba jalankan lagi. Nah, itu tampil tapi masih ada pesan kesalahan lagi. Kita lihat. Oh, mata kuliah. Kurang kata mata. Kita jalankan lagi. Nah, ini udah benar. Nah, nilainya misalnya nggak 100 nih. Nilainya misalnya 90. Kita simpan. Nah, kita lihat. Tuh, nilainya berubah. Ya, nah, kemudian ini kita tutup. Ini perintah coding program menambah data ini cukup panjang. Saya tidak berharap dengan sekali melihat langsung paham, tidak. Saya berharap ini videonya diputar berulang-ulang, ya, dipahami sebaris demi sebaris dari perintahnya. Supaya mudah memahami perintah yang ada di sini, patokan pembelajarannya adalah berdasarkan coding ini berdasarkan flowchart. Jadi flowchartnya dulu dipelajari, selanjutnya baru codingnya. Yang seperti ini, mengosongkan form. Mengosongkan form. Cari ke sini. Oh, ini mengosongkan form nih. Oh, ini perintahnya. Oh, mengosongkan form rupanya caranya begini. Oh, cukup mengosongkan itu berarti kasih tanda kutip untuk yang teks dan seterusnya. Menyimpan data baru. Oh, menyimpan data baru. Dilihat di sini. Nah, kalau ini agak beda nih dengan flowchart-nya ini. Kalau ini baru sama dengan Y, simpan data baru. Kalau ini baru sama dengan T. Ini kalau mau sama, biar nggak bingung, ini Y. Kalau ini Y, berarti ini tukar tempat. Karena kalau data baru, perintahnya insert. Kalau data lama, memperbaiki, perintahnya apa? Update. Jadi patokannya adalah flowchart. Dari flowchart dulu baru dilacak perintahnya di sini kemudian dipelajari. Nah, setelah dipelajari dan sudah bisa, jangan menganggap bahwa semua orang itu kalau sekali ketik langsung benar. Tadi saya sudah coba sengaja melakukan kesalahan dan sengaja memberitahukan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi ada 2 kali atau 3 kali kesalahan saya lakukan, kemudian saya memperbaiki caranya seperti itu. Di dalam belajar, makin sering kita salah, maka makin mahir kita. Karena mencari kesalahan itu bukan perkara yang gampang. Jadi saya berharap ini videonya diulang-ulang terus, dipelajari, dicoba. Kalau sudah jalan, diulangin lagi. Ya, diulangin lagi, dihapus lagi codingnya, coba diketik ulang. Sampai benar-benar paham dan mahir. Ya. Demikianlah ini program untuk menambah data. Oh, sorry, ini belum disimpan dulu. Ya. Demikian ini program untuk menambah data baru dan memperbaiki.